Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arzil Fauzan Afriansah akan membacakan laporan tugas akhir sistem pendukung keputusan pemilihan makanan diet bagi pasien diabetes. Di mana laporan ini disusun oleh kami, ada Al-Kausar Rusyadia Tamura dengan NIM 210001828 dengan saya Arzil Fauzan Afriansah dengan NIM 21000183007 dan ada Mas Hisam Muhammad Hisyam Firdaus 210001839. Oke, pertama saya akan bacakan daftar isi dari laporan yang kami susun. Yang pertama, nomor 1 ada daftar isi tentu saja. Yang selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, di mana pendahuluan tersusun oleh latar belakang, rumusan masalah, sama tujuan. Ada bab 2 metodologi penelitian, di mana tersusun oleh metode AHP. Yang kedua metode TOPSIS. Yang ketiga ada bab pembahasan, di mana tersusun oleh perhitungan data, ada class diagram, ada user flow, ada entity relationship diagram, ada user interface, dan user experience. Yang bab keempat ada penutup, di mana isinya ada kesimpulan dan saran. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, di mana latar belakang yang mendasarinya adalah diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah di dalam tubuh. Penderita diabetes memerlukan perhatian khusus terutama dalam pemilihan makanan sehari-hari untuk mengontrol kadar gula darah mereka. Diet yang tepat dapat membantu mengelola kondisi diabetes, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Pemilihan makanan yang tepat bagi penderita diabetes menjadi penting karena makanan berperan langsung dalam mengontrol kadar gula darah. Pengetahuan tentang jenis makanan, komposisi nutrisi, serta pengaruhnya terhadap gula darah menjadi kunci dalam mengatur pola makan yang sehat bagi penderita diabetes. Dalam laporan tugas akhir ini, fokus utama adalah mempelajari dan menganalisis pemilihan makanan yang sesuai untuk penderita diabetes. Dengan pemahaman mendalam mengenai nutrisi, indeks glikemik, dan dampaknya terhadap metabolisme tubuh, diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi penderita diabetes serta tenaga medis yang merawat mereka. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai pemilihan makanan yang tepat, diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi penderita diabetes, tenaga medis, serta individu yang peduli terhadap manajemen penyakit diabetes mellitus melalui pola makan yang sehat dan terencana. Rumusan masalah dari laporan ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana jenis makanan yang dikonsumsi mempengaruhi kadar gula darah pada penderita diabetes? 2. Apa konsep indeks glikemik pada makanan dan bagaimana cara menggunakannya sebagai panduan dalam memilih makanan yang sesuai untuk penderita diabetes? 3. Apa rekomendasi makanan spesifik yang cocok untuk penderita diabetes berdasarkan indeks glikemik dan komposisi nutrisi guna membantu mengatur pola makan yang sehat? 4. Bagaimana laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes melalui pemilihan makanan yang tepat? 5. Bagaimana informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penderita diabetes, keluarga mereka, dan tenaga medis dalam manajemen diabetes mellitus melalui pemilihan makanan yang sesuai. C. Tujuan. Adapun tujuan dibuatnya laporan tugas akhir ini sebagai berikut. 1. Memahami secara mendalam bagaimana jenis makanan yang dikonsumsi berpengaruh pada kadar gula darah penderita diabetes. 2. Menjelaskan dan menganalisis konsep indeks glikemik pada makanan serta cara menggunakannya sebagai panduan dalam memilih makanan yang tepat bagi penderita diabetes. 3. Menyajikan rekomendasi makanan spesifik yang cocok untuk penderita diabetes berdasarkan indeks glikemik dan komposisi nutrisi dengan tujuan membantu mereka mengatur pola makan yang sehat. 4. Memastikan bahwa laporan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes dengan memperhatikan aspek pemilihan makanan yang tepat. 5. Menyediakan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi penderita diabetes, keluarga mereka, serta tenaga medis dalam manajemen diabetes mellitus melalui pemilihan makanan yang tepat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kakak. Saya serahkan waktu dan tempatnya. Baik, untuk bab 2 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada metode analitik hierarki proses atau AHP. Metode AHP merupakan metode yang sering digunakan untuk sistem pengambil keputusan yang bersifat komprehensif supaya data yang telah didapatkan dapat bermanfaat untuk digunakan. Maka data tersebut akan dianalisis
dan diolah untuk diinterpretasikan dan dijadikan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Langkah dari metode AHB sebagai berikut. Yang pertama, deskripsikan masalah, menentukan solusi, dan menyusun hierarki dari masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Yang kedua, menentukan prioritas elemen, rumus untuk mencari normalisasi antar variabel, yaitu normalisasi matriks sama dengan nilai matriks perbandingan antar kriteria dikali jumlah nilai matriks perbandingan antar kriteria. Yang ketiga, menentukan bobot prioritas. Rumus untuk mencari nilai bobot prioritas, yaitu bobot prioritas sama dengan nilai kriteria dikali jumlah kriteria. Yang keempat, mengukur konsistensi. Rumus untuk mencari konsistensi measure, yaitu konsistensi measure sama dengan matriks perbandingan dikali normalisasi matriks normalisasi matriks bobot prioritas. Kemudian yang kelima, rumus untuk menghitung eigenvalue. Eigenvalue sama dengan bobot prioritas dikali jumlah matriks perbandingan kriteria. Yang keenam, hitung konsistensi indeks. Keterangan lambda maksimal sama dengan rata-rata nilai eigenvalue. CI sama dengan lambda maksimal min n, n min 1, n yaitu total kriteria dari banyaknya elemen. Yang ketujuh yaitu menentukan konsistensi rasio, yaitu dengan rumus CR sama dengan CI. Kemudian ada IR dengan keterangan CI yaitu nilai konsistensi indeks. Kemudian untuk IR yaitu indeks rasio. Yang kedua ada metode teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS. Metode TOPSIS mempunyai konsep yang mana alternatif yang terpilih merupakan alternatif terbaik yang mempunyai solusi ideal positif dengan jarak terdekat dan solusi ideal negatif dengan jarak terjauh. Berikut langkah metode TOPSIS. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam pemecah masalah. Yang kedua, menormalisasi setiap nilai alternatif dan matriks normalisasi terbobot. Kemudian menghitung nilai solusi ideal positif atau negatif. Kemudian menghitung nilai tambahan jarak dari setiap alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif. Yang ketiga, hitung nilai preferensial dari setiap alternatif. Terakhir, menentukan peringkat keterangan. Yang pertama, menormalisasikan nilai-nilai pada alternatif atau matriks ternormalisasi dan matriks ternormalisasi terbobot. Yang kedua, menghitung nilai matriks kinerja terbobot yaitu YIJ sama dengan WI kali R kali IJ. Kemudian hitung distance nilai terbobot untuk setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan ideal negatif. Untuk solusi untuk ideal positif yaitu DI sama dengan ya seperti yang terlampir tersebut di dalam dokumen. Kemudian untuk yang solusi ideal negatif seperti terlampir di dokumen. Kemudian setelah menghitung nilai distance dari nilai terbobot, yang keempat yaitu menghitung nilai preferensi dari setiap alternatif DI per DI plus DI DI negatif per DI negatif ditambah DI positif. Yang bab 3 yaitu pembahasan. Untuk poin A, perhitungan data. Terdapat beberapa data makanan dan terdapat 4 kriteria dan setiap kriteria mempunyai nilai kriteria yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan kolesterol yang berfungsi untuk mendapatkan menu makanan bagi penderita diabetes mellitus. Untuk data menu makanan dan nilai kriteria pada 5 jenis menu makanan dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel berikut tersaji untuk makanan mulai dari brown rice sampai dengan sweet mashed potato dengan nilai karbohidrat seperti terlampir mulai dari 75 sama ada juga untuk nilai karbohidrat dari cabbage bean salad 91. Kemudian untuk menu makanan yang lainnya seperti yang terlampir. Kemudian untuk protein untuk brown rice 21 dengan lemak 42 dan kolesterol 5. Kemudian untuk cabbage bean salad itu karbohidrat 91, protein 8, lemak 1, kolesterol 20. Untuk cornbread untuk karbohidrat 93, protein 4, lemak 3, kolesterol 8. Kemudian ada asparagus dengan karbohidrat 60, protein 40, lemak 35, kolesterol 7. Kemudian untuk yang sweet mashed potato itu untuk nilai karbohidrat yaitu 21, protein 38, lemak 5, kolesterol 3.
Setelah mendapatkan data, maka selanjutnya dapat menentukan matriks perbandingan antar kriteria yang yaitu menghitung masing-masing kriteria dengan membandingkan matriks kriteria. Misalnya pada kriteria karbohidrat dibandingkan dengan kriteria protein. Sebelumnya nilai perbandingan kriteria karbohidrat dengan kriteria karbohidrat nilainya adalah satu karena sama-sama penting. Kemudian dibandingkan kembali kriteria protein dengan kriteria karbohidrat dengan nilai yaitu 3 karena karbohidrat sedikit lebih penting dari protein. Kemudian dicek kembali dengan kriteria protein dibandingkan dengan kriteria karbohidrat. Dari data sebelumnya dapat dihitung 1/3 karena dari data yang sudah diketahui nilai karbohidrat 1 dan protein 3. Sehingga untuk memperoleh nilai perbandingan yaitu 1/3 sama dengan 0,3, proses perbandingan antar kriteria dapat kriteria dilakukan perhitungan yang sama pada semua kriteria yang digunakan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk yang tabel nomor 2 seperti yang tampil dalam dokumen. Perbandingan yaitu karbohidrat dengan karbohidrat nilainya satu, karbohidrat dengan protein nilainya 3, lemak dengan karbohidrat nilainya 3, kolesterol dengan karbohidrat nilainya 2. Kemudian selain itu juga terdapat perbandingan antara protein dengan karbohidrat, kemudian protein dengan protein, protein dengan lemak, protein dan kolesterol, dan juga ada lemak dengan karbohidrat, lemak dengan protein, lemak dengan lemak, lemak dengan kolesterol, dan kolesterol dengan karbohidrat, kolesterol dengan protein, kolesterol dengan lemak, dan kolesterol dengan kolesterol. Dengan jumlah untuk karbohidrat di kolom yang pertama didapat 2,1667, kemudian di kolom yang kedua yaitu protein didapat nilai 5,333, kemudian untuk lemak didapat nilai 5,5, kolesterol didapat nilai 8. Dengan itu dapat menormalisasi matriks perbandingan kriteria, misalnya normalisasi antar kriteria karbohidrat dengan melakukan perkalian antara 1 dikali 2,1667 didapat 0,46153842. Selanjutnya dengan mencari bobot prioritas dengan cara jumlah semua nilai kriteria dibagi dengan jumlah kriteria didapat nilai 0,454873252 yang dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk tabel yang ketiga, eh, merupakan normalisasi matriks perbandingan dan perhitungan bobot prioritas seperti tampil pada dokumen tersebut. Didapat untuk bobot prioritas dari karbohidrat dengan nilai 0,454873252 untuk bobot prioritas protein 0,224541084 untuk bobot prioritas lemak 0,193291084 untuk bobot prioritas dari kolesterol didapat 0,127294458. Selanjutnya dengan mencari nilai konsistensi measure misalnya matriks perbandingan dikali normalisasi dibagi bobot prioritas didapat 4,31539755. Selanjutnya mencari nilai eigenvalue dengan perkalian antara bobot prioritas dengan jumlah matriks perbandingan kriteria. Misalnya 0,454873252 dikali 2,1667 didapat 0,985558712 yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut didapat konsistensi measure yaitu 4,2373400281 dan nilai eigenvalue 4,2 645687685. Kemudian menghitung nilai konsistensi indeks yaitu dengan rata-rata nilai konsistensi measure dikurang dengan jumlah kriteria dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurang 1. Kemudian jika untuk menghitung nilai konsistensi ratio dengan pembagian antara nilai konsistensi indeks dengan indeks rasio, misalnya didapat 0,0980, hasil dari nilai CI dikurang dari 0,1, maka proses dapat dilanjutkan karena perbandingan antar kriteria dianggap konsisten. Selanjutnya mencari nilai membagi dengan memangkatkan semua nilai makanan sesuai dengan kriteria dan dijumlahkan, maka hasil yang didapat adalah 224,1896519 untuk karbohidrat, untuk protein 186,2229846, untuk lemak 150,8973161, untuk kolesterol 36,45542227. Masing-masing nilai makanan dibagikan dengan pembagi sesuai dengan kriteria. Misalnya 0,33453 sesuai pada tabel yang tertampil pada dokumen.
Kemudian setelah mendapat hasil normalisasi, maka tahap yang akan dilakukan selanjutnya adalah menentukan nilai terbobot, yaitu dengan perkalian bobot dengan hasil normalisasi. Misalnya didapat 0,15217 untuk menu makanan dengan nilai terbobot yang ditunjukkan pada tabel berikut. Kemudian untuk nilai maksimal didapat untuk karbohidrat 0,18869, protein 0,10248, lemak 0,09735, kolesterol 0,0698835 untuk minimum dari nilai karbohidrat yaitu 0, untuk protein 0,00361, lemak 0,00128, kolesterol 0,0. Kemudian selanjutnya proses penilaian terbobot, maka selanjutnya yaitu melakukan pencarian matriks solusi ideal yang terdapat pada makanan, yaitu dengan akar dari nilai maksimum dan minimum dikurang dengan perhitungan normalisasi lalu dipangkatkan yang ditunjukkan oleh tabel berikut. Berikut merupakan tabel matriks solusi ideal. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari matriks solusi ideal, menu makanan dan ranking dari setiap makanan akan muncul sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang telah ditentukan, yaitu dengan jarak alternatif minimum dibagi dengan jarak alternatif minimum ditambah jarak alternatif maksimum. Misalnya dan didapat hasil 0,59932, maka dari itu brown rice merupakan makanan yang sangat direkomendasikan untuk penderita diabetes mellitus. Untuk tabel ranking makanan yang ditunjukkan pada tabel berikut, pada tabel 8, dengan urutan yang pertama itu ada brown rice dengan ranking yang pertama, kemudian ada cabbage bean salad, kemudian ada cornbread, kemudian ada asparagus, dan yang terakhir sweet mashed potato. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hisham, silakan. Ya, yang B, kelas diagram. Berikut merupakan diagram kelas dari penelitian sistem pendukung keputusan pemilihan makanan diet bagi pasien diabetes yang telah dilakukan. Di sini terdapat 5 kelas, yaitu kelas makanan, admin, jadwal, metode, dan detail user. Di mana makanan itu terdiri dari ID makanan dan nama makanan beserta isi dari makanan tersebut atau gizi dari makanan tersebut seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, iron, vitamin A, B, C. Untuk admin, admin berisikan ID admin, username, password, nama lengkap, nomor HP, alamat, tanggal lahir, dan email. Yang ketiga ada jadwal, ID metode untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Yang keempat ada metode, ID metode, nama metode, dan deskripsi untuk metode tersebut. Yang terakhir ada detail user sebagai user, ID detail, user, dan metode. Dalam isi detail user tersebut terdapat usia, tinggi, berat ideal, email, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Yang C, bagian C, user flow. Berikut merupakan proses bisnis dari penelitian sistem pendukung keputusan pemilihan makanan diet bagi pasien diabetes yang telah dilakukan. Proses bisnisnya adalah yang pertama adalah membuka aplikasi. Setelah membuka aplikasi, akan ditanyakan sudah memiliki akun atau belum. Jika ya, login aplikasi. Jika belum, registrasi aplikasi dengan menginputkan data diri. Setelah melakukan registrasi, login ke dalam aplikasi. Setelah login ke dalam aplikasi, akun akan diverifikasi apakah berhasil atau gagal. Jika berhasil, langsung masuk menu home aplikasi. Jika gagal, kembali ke login aplikasi untuk melakukan login. Setelah masuk menu home aplikasi, kita tap atau tekan menu waktu makan, misal breakfast atau makan pagi, makan siang, dan makan malam. Pilih makanan yang tersedia, terus setelah pilih makanan yang tersedia, tap perhitungan untuk kalorinya, dan setelah tap perhitungan kalori, total perhitungan kalori akan muncul. D. Entity Relationship Diagram. Berikut merupakan IRD atau basis data dari penelitian sistem pendukung keputusan pemilihan makanan diet bagi pasien diabetes yang telah dilakukan. IRD-nya yang pertama user detail, terdapat ID metode, ID detail, ID user, usia, dan berat badan. User detail memiliki metode. Metode tersebut mencakup ID metode dan deskripsi untuk metode tersebut. Metode pun memiliki jadwal. Jadwal tersebut berisikan ID jadwal, ID metode, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jadwal pun memiliki makanan pun memiliki jadwal tersendiri. Nanti setiap makanan pun masuk ke dalam jadwal, baik itu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanan itu berisikan vitamin, ID makanan, nama makanan, kalori, karbohidrat, protein, lemak, dan kalsium. Selanjutnya,
User interface dan user experience. Berikut merupakan tampilan dari antarmuka pengguna. Untuk dapat melihat model lengkap, dapat mengakses link berikut. Ini untuk isi link tersebut, dan di sini terdapat menu login dan menu register. Ini adalah tampilan home dari aplikasi UI UX aplikasi yang kami buat. Welcome to my app. Di sini ada kilokalori yang tersedia. Ini untuk minuman yang telah diminum. Ini ada daily meals untuk setiap menu makan pagi, makan siang, makan malam, dan di sini ada snacks. Dan di sini ada daily exercise untuk setiap aktivitas yang dilakukan. Nah, di sini di dalam menu breakfast ini terdapat beberapa makanan diet yang cocok untuk dimakan pada waktu makan pagi. Di sini terdapat roti, sereal, bubur ayam, sup daging, oatmeal rebus, dan omelet sayuran. Terus di menu lunch atau makan siang, di sini juga terdapat salad sayur, quinoa salad, tumis sayur tahu, ikan panggang, sup sayuran, sayur dan daging, tofu stir fry. Untuk menu makan malam, terdapat ayam sayur panggang, tumis udang, bowl quinoa, salad avocado, salmon, tahu dan sayur, dan yang terakhir pasta gandum. Yang terakhir terdapat snacks. Snacks terdapat yogurt, bakso bakar, fit bar, apel, kacang almond, jagung manis, dan coklat. Di sini ketika kita telah menambahkan makanan-makanan tersebut akan ditampilkan di daily meals tersebut. Di sini setelah ada breakfast, ini terdapat makanan-makanan yang telah dibuat, yang telah diinputkan juga, dan ya seperti itu. Bab 4 penutup. Kesimpulan, dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa pemilihan makanan memainkan peran krusial dalam mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Jenis makanan yang dikonsumsi, komposisi nutrisi, dan indeks glikemik memiliki pengaruh signifikan terhadap metabolisme tubuh dan kesehatan penderita diabetes. Pemahaman mendalam tentang konsep indeks glikemik menjadi kunci dalam membantu pemilihan makanan yang sesuai. Indeks glikemik membantu mengukur seberapa cepat suatu makanan dapat meningkatkan kadar gula darah, memungkinkan penderita diabetes untuk membuat pilihan makanan yang lebih cerdas. Rekomendasi makanan spesifik berdasarkan indeks glikemik dan komposisi nutrisi dapat membantu penderita diabetes mengatur pola makan yang sehat. Sebagai contoh, mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah seperti sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak dapat membantu menjaga stabilitas gula darah. Dalam hal ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai pemilihan makanan yang tepat, penderita diabetes dapat mengelola kondisinya dengan lebih efektif, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. B. Saran. Dari penelitian yang dilakukan, maka diperoleh saran sebagai berikut. Yang pertama, edukasi masyarakat. Perlu dilakukan upaya edukasi masyarakat secara luas mengenai pentingnya pemilihan makanan yang tepat bagi penderita diabetes. Kampanye publik dan program edukasi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hubungan antara makanan dan kontrol gula darah. Yang kedua, kolaborasi dengan ahli gizi. Penderita diabetes sebaiknya bekerja sama dengan ahli gizi atau dietitian untuk merancang rencana makan yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa pemilihan makanan disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan preferensi personal. Pengembangan aplikasi pendukung. Membuat aplikasi atau platform digital yang dapat membantu penderita diabetes dalam memantau dan merekam konsumsi makanan mereka, serta memberikan rekomendasi berdasarkan indeks glikemik. Hal ini dapat menjadi alat praktis dalam pengelolaan sehari-hari. Yang keempat, penelitian lanjutan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk terus memperdalam pemahaman tentang hubungan antara makanan dan diabetes mellitus. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi manajemen penyakit. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Saudara Arifin. Oke, baik. Terima kasih Mas Isam. Oke, itu adalah akhir dari presentasi laporan tugas akhir kami dalam untuk menghasilkan sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan makanan diet bagi pasien diabetes. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.